Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hati yang Takut, Doa yang Dijawab. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali meremehkan kekuatan doa. Kami lupa bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkan kami dengan Engkau, Sang Maha Kuasa. Doa adalah nafas hidup bagi kami orang percaya, senjata rohani yang ampuh untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Tuhan, kami rindu untuk mengalami kuasa doa secara lebih dalam lagi. Kami rindu merasakan jawaban-jawaban doa-doa kami, merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap pergumulan kami. Bantulah kami untuk semakin menghayati janji-Mu bahwa Engkau mendengarkan dan menjawab doa orang yang benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita lupa akan kekuatan yang dahsyat dan yang tersembunyi dalam sebuah doa. Doa bagi orang percaya bukanlah sekedar permohonan, melainkan suatu percakapan yang dekat, yang intim dengan Allah Sang Pencipta. Melalui doa kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya dan mencurahkan segala isi hati kita maupun harapan kita dan juga segala pergumulan kita. Pada renungan kita kali ini, kita akan menyelami lebih dalam lagi kuasa doa bagi orang yang beriman. Kita akan merenungkan bagaimana doa menjadi suatu jembatan yang menghubungkan kita dengan hadirat Allah. Dan bagaimana Allah menjawab doa-doa umat-Nya yang dikasihinya. Kita juga akan mengenal waktu-waktu yang tepat untuk berdoa, sikap hati yang benar dalam berdoa, dan juga janji-janji Allah mengenai doa yang tercatat dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita baca Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, ayat ini adalah suatu janji yang sangat indah dari Tuhan bagi kita umat-Nya. Tuhan itu tidak hanya mendengar saja, tetapi Tuhan juga bertindak atas setiap doa permohonan dari orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita perdalam pemahaman kita akan kebenaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan itu lebih sekedar dari perasaan ketakutan. Takut akan Tuhan bukanlah suatu ketakutan yang membuat kita menjadi gemetar, melainkan suatu rasa hormat, penuh kasih sayang yang sangat dalam, dan penuh penghormatan kepada Allah sebagai pencipta dan raja di atas segala raja. Takut akan Tuhan akan mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Ini bukan karena paksaan, melainkan sungguh karena kita menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Kita taat melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan kita.
Takut akan Tuhan itu berarti kita percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan, pada kebaikannya Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang kedua, mendengarkan teriak mereka minta tolong. Tuhan tidak membatasi doa kita. Tuhan itu mendengarkan setiap keluhan kita, setiap keraguan kita, dan setiap harapan yang kita sampaikan melalui doa-doa kita. Tuhan peduli setiap detail kehidupan kita. Tuhan itu mengetahui segala penderitaan dan juga kesulitan yang sedang kita alami. Tuhan itu tidak hanya mendengar, tetapi Tuhan itu akan bertindak. Ia akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, dan menyelamatkan mereka. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya keselamatan dari hukuman dosa, tetapi juga suatu kemenangan atas segala kuasa doa dalam hidup kita ini. Ketika kita badai kehidupan menerpa kita, Tuhan akan menjadi suatu tempat perlindungan bagi kita, perlindungan yang aman. Ia akan memberikan kekuatan dan juga damai sejahtera melampaui segala apa yang dapat kita pikirkan. Tuhan itu akan memberikan kita harapan akan masa depan yang cerah, sesuatu hal yang pasti bersama Tuhan, yaitu hidup berkemenangan. Ia akan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bagaimana cara kita menerapkan firman Tuhan yang kita baca ini? Yang pertama, jangan takut untuk berdoa. Libatkan dan ajaklah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ungkapkan dengan jujur, katakan apa adanya dengan tulus hati, segala perasaan kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita, kita ungkapkan kepada Tuhan. Yang kedua, percayakan segalanya pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran, segala kegelisahan kita hanya pada Tuhan saja. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan pada perintahnya. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita hidup dalam ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, berbagi berkat. Karena Tuhan itu telah begitu baik kepada kita, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan rindu memberkati kita. Untuk kita ini bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kerjakan ini dengan sungguh-sungguh dan Tuhan akan semakin memberkati hidup kita. Ketika apa yang kita terima kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudaraku, Mazmur 145 ayat 19 adalah sebuah pengingat yang indah bahwa Tuhan itu selalu siap untuk mendengarkan dan untuk menolong semua umatnya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kita dapat yakin bahwa Tuhan itu akan menjawab doa-doa yang kita ucapkan dengan jujur, dengan ketulusan hati. Mari kita terus mempercayai dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu mengandung unsur bangga. Jika di dalam hati kita memiliki rasa bangga kepada Tuhan, tentunya kita akan
suka bersaksi, dan suka menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Namun banyak di antara kita yang malu bersaksi tentang Yesus, malu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. Ingatlah saudaraku, kalau kita malu karena nama Yesus, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Sebaliknya, kalau kita menceritakan kejelekan orang lain atau kita bergosip tanpa harus dikomando, kita ini sudah otomatis tidak tahan lagi untuk berbicara dari A sampai Z. Tetapi ketika kita bersaksi tentang Tuhan, lidah rasanya terasa berat. Rasa bangga yang dimiliki seseorang kepada Tuhan akan tercermin dari sikap dan perbuatannya. Selalu semangat, selalu antusias terhadap perkara-perkara rohani. Saudaraku, bila rasa hormat dan bangga ada pada kita, kita akan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan juga dengan setia. Beribadah bukan hanya sebatas kita ini hadir di gereja atau datang dalam persekutuan-persekutuan doa, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan kita dan harus merupakan bagian dari ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat kita berada di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan kita tinggal atau di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, dan masih banyak lagi yang lainnya, hendaklah kita hidup menjadi kesaksian bagi mereka tentang kasih Tuhan. Alkitab berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi seluruh kehidupan kita seharusnya adalah sikap yang sedang melayani Tuhan dan sedang beribadah kepadanya. Mari gunakan semua waktu kita, semua kesempatan yang ada saat ini untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ingatlah saudaraku, ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita yang mau taat, yang mau setia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur sekaligus segala kerendahan hati kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali merasa takut dan cemas dalam menghadapi tantangan hidup ini. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu siap untuk mendengarkan seruan doa kami dan memberikan pertolongan kepada kami. Kami mohon agar Engkau dapat menolong kami untuk semakin takut dan semakin taat, semakin mengasihi kepada Engkau. Biarlah ketakutan kami akan Engkau tidaklah menjadi ketakutan yang melumpuhkan hidup kami, melainkan menjadi rasa hormat dan penuh kasih yang mendalam. Kami ingin hidup dalam ketaatan kepadamu dalam segala perkara. Tuhan, kami juga mohon agar Engkau menguatkan iman kami, sehingga kami tidak ragu untuk berseru hanya kepadamu di segala situasi. Bantulah kami untuk percaya sepenuhnya bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu,
dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan